Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Pertama dan tak lupa selalu kita mengucapkan rasa syukur khususnya kepada adik-adik nanti sekalian para penonton materi belajar kita. Selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita diberikan nikmat umur yang panjang, kesehatan, kesempatan, sehingga nanti para adik-adik dapat melihat materi pembelajaran kita yang akan abang bahas ataupun bapak bahas pada siang hari ini. Yang kedua, salawat bertujukan salam selalu tercurahkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran pada saat ini, terlebih abang, lebih baiknya kita panggil saja. Nama abang Muhammad Ali Roy Hasibuan, NIM 2020-500-272. Abang masih mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Jurusan abang yaitu program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, khususnya ke anak SD MI. Yaitu abang kali ini akan membahas materi kita mengenai globalisasi. Sebelumnya abang bertanya kepada adik semua, apakah adik-adik semua tahu tentang globalisasi? Meskipun mungkin rasa adik-adik ini kan lumayan tinggi pembelajarannya, tidak. Ini kita akan dibahas kalau adik-adik lihat di buku tema. Ini di pembelajaran kelas 4 SD, di mana globalisasi, yaitu apa sih globalisasi adik-adik? Abang akan menjelaskan globalisasi. Yang pertama yang kita mengetahui arti globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas negara tidak menjadi penghalang, baik dipengaruhi perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, transportasi, dan juga kehidupan masyarakat. Jadi bang, itu kan lumayan sulit pengertiannya bang. Yang lebih mudah bang, kayak mana sih mengetahuinya? Oke adik-adik, yang paling mudah ialah globalisasi adalah mempermudah suatu hal. Itulah yang paling mudah untuk kita paham tentang globalisasi. Namun adik-adik, seiring berkembangnya zaman, seiring perkembangannya waktu, globalisasi akan memiliki dampak negatif, dampak positif dalam kehidupan. Contoh dalam materi abang adalah globalisasi dalam lingkungan hidupku ataupun lingkungan hidup kita. Yaitu seperti apa sih bang contohnya ataupun contohnya dampak positif dari globalisasi? Ini dek, foto pertama yaitu kalau adik-adik lihat, inilah seseorang yang sedang bermain laptop. Contoh, dia bisa melihat YouTube, dia bisa bermain game online, dia bisa melihat aplikasi. Contoh yang sedang trending TikTok. Adik-adik kan lumayan paham, apalagi adik-adik sekarang udah menggunakan gadget dan juga menggunakan laptop. Sehingga tanda kutipnya adik-adik, di globalisasi ini kita semua dapat mencakup ataupun mencapai suatu hal itu tanpa batasan wilayah ataupun negara seperti tadi, sehingga batas wilayah tak menjadi penghalang. Terus bang, kalau dampak positifnya itu kan lumayan cukup luas. Dan memang yang paling utama pun transportasi. Kita lihat contoh perkembangan transportasi, yaitu adik-adik lihat, ini seperti mobil, Vespa, juga kan mengikuti perkembangan. Ini pesawat terbang, ini juga perahu ataupun kapal besar. Jadi adik-adik, globalisasi itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Contohnya mempermudah dalam berbagai hal ataupun mengikuti tren. Seperti adik-adik nanti udah sering memakai yang biasanya memakai sandal jepit, jadi naik memakai sepatu, main kesana kemari memakai sepatu kan.
Itulah merupakan contoh globalisasi adik-adik. Terus bang, itu kan dampak positif yang abang sampaikan. Masih bang kalau dampak negatifnya dari globalisasi? Oke, adik-adik kita lihat yang pertama lah. Seperti gambar ini, seorang ibu bermain HP, seorang anak bermain HP, dan juga seorang ayah bermain HP. Namun mereka duduk berdampingan. Jadi ini merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Kenapa adik-adik? Kebersamaan, kenyamanan, kerukunan berkeluarga tidak terasa karena lebih sibuk main sendiri-sendiri dengan HP-nya, dengan gadgetnya, sehingga lingkungan sekitarnya pun dia kurang peduli. Ini akan mempengaruhi adik-adik dalam proses perkembangan hidup kita. Karena apa? Globalisasi yang terus kita ikuti seiring perkembangannya zaman, seperti bermain HP. Oke, wajar adik-adik ataupun kita semua abang pun sebenarnya bermain HP Android. Namun kita juga harus paham batas waktu, kapan harus main gadget, kapan tidak harus main gadget, agar adik-adik sama abang juga bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan juga mencapai tujuan cita-cita kita nantinya. Itu kan bang. Oke, dari segi keluarga kita lihat dari dampak negatifnya yang lain. Apa sih bang dampak negatif yang lain? Itu kita lihat dari dalam lingkungan sosial, yang dimana contoh adik-adik adalah contoh permainan tradisional yang gimana dimainkan oleh beramai-ramai, saling bergembira, bahkan juga melakukan pertandingan yang di dalam tujuannya adalah menyambung dari kebersamaan, rasa solidaritas, dan juga bertanggung jawab. Sehingga globalisasi ini, kalau adik-adik tidak mengikutinya, adik-adik tak akan mengalami lagi yang namanya kebersamaan. Karena apa? Adik-adik akan murung sendiri bermain game, contoh Mobile Legends, PUBG, ataupun ML. Sehingga itu kan adik-adik akan mempengaruhi lingkungan sosial adik-adik, apalagi pun abang. Sama kita mungkin karena sering-sering belajar, kita sering-sering ilmu kan, kebersamaan seperti bermain, sehingga ada kata-kata orang pun masa kecil kurang bahagia. Itu karena apa? Karena di waktu kecil dia hanya bermain game, sehingga waktu dewasa dia baru sadar ternyata ada loh game yang enak, ternyata ada loh game yang menyenangkan, ternyata ada loh kayak mana bisa lo berkeluarga ataupun bisa berinteraksi dengan keluarga yang baik. Dan juga yang contoh selanjutnya adalah ini adik-adik. Adik-adik pernah bermain ban-ban. Rasanya abang masih mengalaminya waktu masih kecil. Ini pun abang masih alami. Sehingga kita sadar adik-adik, pengaruh globalisasi ini sangat berpengaruh. Kalau adik-adik contoh hanya bermain game, mana adik-adik rasakan lagi bermain game apa? Berban-ban. Kalau daerah kita kan itu akan mempermudah kegiatan dek, yang dimana permainan tradisional, permainan kebersamaan, agar terciptanya tanggung jawab, apalagi ini muka gembira karena merasa bahagia bersama teman-teman tanpa diikuti oleh arus dari teknologi, sehingga mereka hanya bermain sama-sama entah kemana dan kemana. Itu kan membuka hati mereka. Itulah adik-adik penyebabnya. Kalau dampak negatifnya dari globalisasi ini, adik-adik tak akan merasakan lagi yang namanya kebersamaan, indahnya dalam pertemanan waktu kecil. Itu kan udah kita hanya memiliki beberapa
gambaran dari gambar positif, gambar negatif. Sebenarnya adik-adik banyak sekali dari contoh-contoh perkembangan globalisasi. Dan antaranya pun kalau adik-adik lihat ialah bermain ataupun pakaian. Inilah yang paling sering kita lihat adik-adik, bahwa adik-adik zaman sekarang kurang memiliki tata krama, cara berpakaian yang kurang sopan, karena mereka mengikuti globalisasi. Mereka mengikuti globalisasinya yang dampak negatif. Contoh banyak sekali perempuan-perempuan, kakak-kakak kita yang memakai pakaian yang kurang bahan ataupun lain sebagainya. Itu kan mereka mengikuti globalisasi adik-adik, namun globalisasi yang mereka ikuti adalah berdampak negatif, sehingga style ataupun gaya berpakaian mereka mengikuti contoh kebarat-baratan yang kurang nyaman untuk dipandang untuk kita semua. Oke bang, kalau itu kan dari segi fashion ataupun dari pakaian. Kalau bang dari segi makanan juga adik-adik. Kenapa? Adik semua pernah lagi kan merasakan makanan zaman dahulu. Kalau sekarang itu udah jarang dimasak. Walaupun ada di rumah makan lumayan mahal. Karena apa? Orang udah malas memasaknya. Karena orang udah mengikuti globalisasi lebih instan. Contohnya mie instan adalah merupakan hasil dari globalisasi, sehingga mereka lebih mementingkan instan, cepat, dan agar ini lebih efisiensi. Namun mereka akan merasakan yang lain namanya kenikmatan, karena globalisasi yang mereka ikuti itu selalu bermasalah. Wajarlah adik-adik, karena apa? Contoh adik-adik aja pagi biasanya kan selalu disiapkan sarapan sama ayah ataupun ibu kan, ataupun mungkin nenek, kakak. Coba globalisasi yang kurang menyenangkan. Masa pagi hari biasa kita orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi namanya nggak makan. Jadi kalau lah contoh makan burger, contoh itu kan adaptasi makanan dari wilayah barat, burger, spaghetti, dan lain sebagainya yang merupakan adaptasi dari budaya barat, sehingga adik-adik nanti justru akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas karena belum terbiasa. Oke lah, kalau terbiasa sesuai dengan globalisasi yang mendapatkan dampak positifnya, dia memiliki makanan yang lumayan terkendali dan juga bergizi. Bang, itu kan juga udah beberapa pandangan seperti abang bilang tadi. Inilah transportasi, teknologi, kehidupan masyarakat. Sekarang bang, kalau mengenai dalam kelas, contohnya dalam hidup, kan adik-adik pun merasakan. Contoh, kita sekarang mempelajari daring secara daring. Adik-adik kan udah lumayan bosan hanya melihat layar gadget, kadang tidur kan adik-adik. Itu merupakan contoh dari salah satu globalisasi ini. Hal yang mempermudah namun juga memiliki dampak negatif. Contoh adik-adik kalau waktu tatap muka bermain sama teman-teman, saling mengerjakan tugas, saling berkomunikasi, berdiskusi, itu kan sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran adik-adik agar teman-teman semua ataupun adik-adik semua dapat mendapatkan ilmu yang bagus sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga pada akhirnya adik-adik ataupun kita semua harus paham, akhir dari semua itu adalah merupakan kita sendiri adik-adik yang meyakini keuntungan dari dampak positif dari globalisasi ataupun dampak negatifnya kita sendiri yang merasakannya.
kita dapat memilihnya yang dimana yang kita ikuti atau yang tidak ikuti. Mungkin sekianlah adik-adik yang dapat abang sampaikan, karena mungkin pembahasan kita hanya lumayan singkat. Apabila abang memiliki banyak salah ataupun penyampaian yang abang kurang jelas ataupun kurang bagus, abang minta maaf kepada teman-teman semua. Abang sudahi. Apabila banyak salah, banyak silaf, kepada Allah minta ampun, kepada teman adik-adik semua abang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.